بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pengajian kita Al-Umdatul Ahkam, kita buka terlebih dahulu dengan satu surat di dalam Al-Quran yang memiliki fadilah yang besar, yaitu surah Az-Zilzal atau disebut juga surah Az-Zilzal. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surah Az-Zilzal termasuk di antara surat-surat yang dikatakan memiliki fadilah yang besar dibandingkan surat-surat yang lain. Surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Quran. Surat Az-Zilzal ini sebanding dengan seperempat Al-Quran menurut sebagian para ulama. Tapi saya jujur, memang hadis yang mengatakan bahwa surat Az-Zilzal sebanding dengan seperempat Quran adalah hadis yang tidak sahih. Tetapi minimal kita dapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup sering membaca surat Az-Zilzal ini. Beliau kadang-kadang setelah sholat witir 3 rakaat, maka beliau tutup dengan sholat sunat 2 rakaat lagi. Sholat sunat 2 rakaat setelah witir ini beliau lakukan dengan duduk. Pada rakaat pertama membaca surat Az-Zilzal ini dan rakaat yang kedua membaca surat Al-Kafirun. Maka ini sudah cukup bagi kita bahwa surat Az-Zilzal memiliki fadilah yang besar karena dipilih oleh Nabi SAW sebagai bacaan yang sering beliau baca pada 2 rakaat setelah sholat witir yang dilakukan dengan duduk, yang kadang-kadang itu dilakukan oleh Nabi, kadang-kadang juga tidak. Dalam surat Az-Zilzal ini menurut saya ada satu kalimat yang paling penting, yaitu ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapapun beramal seberat zarrah merupakan kebaikan, maka dia pasti akan melihatnya. Siapapun yang beramal seberat zarrah berupa keburukan, dia pasti akan melihatnya. Maksudnya akan melihat amalan tersebut dan balasannya besok di akhirat. Jadi Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal baik sekecil apapun. Allah juga tidak pernah membiarkan amalan-amalan buruk sekecil apapun. Dicatat semuanya oleh para malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat di kanan disebut Shahibul Yamin, malaikat di kiri disebut sebagai Shahibul Shimal, dan dua-duanya memiliki sifat Raqibun Atid. Raqib itu mengawasi, Atid itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pelajaran dari surat ini, jangan remehkan sekecil apapun perbuatan baik, karena pasti ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dzarrah itu artinya adalah semut merah yang sangat kecil. Semut merah ini biasanya kita temukan pada minuman. Nah, seringkali ada semut kecil-kecil sekali. Ya.
Nah, itulah yang disebut sebagai dzarrah. Orang Arab menyebut sesuatu yang sangat sedikit dengan istilah dzarrah atau semut merah tadi. Seperti kalau orang Indonesia mengatakan sekecil upil. Nah, itu maksudnya adalah betul-betul sangat kecil sekali. Nah, maka itulah makna dzarrah. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan, kita jaga terus-menerus karena ternyata ada nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahtiranna minal ma'rufi syai'an." Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antal akhaka biwajhin talqin, meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria atau yang tersenyum, maka senyum kita kepada teman kita atau kepada tetangga kita ketika kita berjumpa adalah bernilai pahala. Rasulullah bersabda, "Tasaddaq fi wajhi akhika." Senyummu pada wajah saudaramu, laka sadaqah, adalah menjadi sedekah untuk kamu. Artinya ada nilai pahalanya seperti pahala sedekah. Wa imatatul hajari wasyauq, menyingkirkan batu kerikil, menyingkirkan duri, wal azm, menyingkirkan tulang. Kalau di Indonesia yang mungkin menyingkirkan kulit pisang, anit tariqi, dari jalan, laga sedekah, itu sudah bernilai sedekah, artinya mendapatkan pahala seperti orang mensedekahkan hartanya. Maka kebaikan apapun kita lakukan, jangan diremehkan, itu ada nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai mukadimah, kemudian sekarang kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, yang sudah wafat pada tahun 600 Hijriah, dan kita sudah mempelajari kitab ini sampai pada bab tentang apa kemarin, tentang masalah qisas, hukum orang yang membunuh agar dibalas bunuh. Kita lanjutkan hadis 340. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ini hadisnya panjang, maka akan saya baca sedikit demi sedikit kemudian kita jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, lamma tatkala fatahallahu, Allah menaklukkan ala rasulihi, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Makkah, kota Makkah, qatalat, membunuh Hudzailun, suku Hudzail, rajulan, seorang laki-laki, min Bani Laif, dari Bani Laif, biqatilin, dengan sebab seorang korban pembunuhan, karena lahum, yang ada pada mereka, fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Jadi maksudnya Hudzail ini melakukan pembalasan. Faqala Nabi, maka berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, Inna Allah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, yang maha mulia dan maha tinggi, qad habasa, telah menahan, an Makkah, dari kota Makkah, al-fil, gajah. Maksudnya gajahnya Raja Abrahah yang ingin menghancurkan Makkah ditahan oleh Allah di lembah Hasir. Di situ gajahnya semuanya mandek, tidak bisa berjalan. Wasallaqan, Allah menjadikan berkuasa, alaiha, terhadap kota Makkah, Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minin, dan orang-orang yang beriman. Maksudnya pada saat Fathu Makkah itu yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, itulah saatnya Nabi dan Muslimin menguasai kota Makkah. Ala, ketahuilah, wa inna, sesungguhnya kota Makkah, lam tahilla, tidak halal, li ahadin, untuk seorang pun, qabli, sebelum saya, wala tahillu, dan tidak akan halal, li ahadin, untuk seorang pun, ba'di, setelah saya. Maksudnya tidak halal untuk dilakukan peperangan padanya. Kenapa? Makkah ini adalah tanah haram. Berperang di dalamnya berarti melakukan pelanggaran.
Sama dengan masjid dimasuki seseorang membawa najis. Nah, ini pelanggaran. Tidak boleh. Masjid ini tempat yang mulia. Nah, Makkah juga begitu, tempat yang mulia, tidak boleh perang padanya. Wa innama dan sesungguhnya tiada lain uhillat dihalalkan li untuk saya sa'atan sesaat saja min nahar dari waktu siang. Maksudnya khusus untuk saya halal melakukan peperangan di kota Mekah, tapi cuma sesaat saja dari waktu siang, yaitu dari waktu duha sampai dengan waktu asar pada saat Nabi melakukan Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah. Mulainya dari duha, berakhirnya sampai waktu asar. Itu saja. Setelah itu sudah tidak boleh lagi melakukan peperangan. Maka beliau mengatakan wa innaha dan sesungguhnya kota Makkah saat hadhihi pada saat ini maksudnya ketika beliau ceramah itu setelah asar haram sudah menjadi tanah haram lagi, tidak boleh perang lagi. La yuhdabu tidak boleh ditebang syajaruha pohon-pohon kota Makkah. Wala yuhtala tidak boleh dipotong syauruha pohon-pohon berdurinya. Waliatul taqatu dan tidak boleh dipungut sakitatuha barang jatuhnya illa limusyidin kecuali untuk orang yang ingin mengumumkannya saja. Jadi ini hukum untuk kota Makkah karena dia merupakan tanah haram, maka pohon-pohon yang tumbuh sendiri tidak boleh ditebang. Kalau pohonnya kita tanam, kita yang nanam, maka kita nebang boleh. Tapi kalau itu ditumbuhkan sendiri oleh Allah tanpa usaha kita menanam, maka tidak boleh ditebang. Kecuali kalau memadoroti. Misalnya ada pohon tumbuh di depan rumah kita. Nah, ini mengganggu karena kita tidak bisa keluar rumah. Nah, ini boleh ditebang. Atau misalnya pohon tumbuh di kota Mekah di satu tanah yang tanah itu kemudian akan dibangun bangunan. Nah, ini berarti terpaksa ditebang, tidak apa-apa karena diperlukan. Karena kalau tidak ditebang akan memadoroti. Tapi ketika tidak ada keperluan apapun maka tidak boleh ditebang. Bahkan pohon-pohon berduri tidak boleh dipotong juga. Pohon berduri misalnya pohon apa? Pohon daun bidara. Nah, itu pohon-pohon berduri banyak sekali durinya. Nggak boleh ditebangi. Duri-durinya dipotong, nggak boleh. Biarkan. Kemudian kalau ada barang yang jatuh, maka hanya boleh diambil untuk diiklankan. Ini milik siapa ini? 1 tahun diiklankan, tidak ada yang mengaku memiliki, tidak boleh dimiliki. Tetap diiklankan terus. Berbeda dengan di selain Mekah. Di Indonesia misalnya, kita temukan dompet isi 10 juta. Kita wajib umumkan selama 1 tahun. 1 tahun tidak ada yang mendatangi dompet tersebut, tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya, maka boleh kita pakai setelah 1 tahun pengumuman. Tahukah tidak ada batasan, nggak 1 tahun, nggak 2 tahun, sampai kiamat pun harus apa? Diiklankan harta tersebut sampai ketemu pemiliknya. Wa man qutila lahu qatilun dan barang siapa yang terbunuh untuknya seseorang yang terbunuh. Fahuwa maka dia itu bi khairi memilih yang terbaik an-nadharaini dua pilihan. Pilihannya apa saja? Yang pertama imma ayyaqtul ada kalanya dia balas membunuh wa imma ayyufda ada kalanya dia diberi tebusan yaitu dibayarkan dia berupa 100 ekor unta sebagai ganti dari nyawa keluarganya yang melayang. Maka inilah yang berkaitan dengan bab bahwasanya kalau ada orang yang dibunuh maka boleh mengkisos keluarga korban boleh kisos yaitu membalas bunuh terhadap si pembunuh. Tapi yang membunuh bukan si keluarganya langsung. Yang menerapkan pembunuhan ini adalah pemimpin atau penguasa. Zaman dulu ya khalifah. Sekarang tidak ada khalifah ya berarti raja. Rajanya Makkah siapa? Atau sekarang kalau di Indonesia ya berarti presiden. Itu yang menerapkan hukum kisos ini. Kalau tidak pilih kisos boleh, yaitu memilih untuk bayar diat 100 ekor unta. Di Indonesia tidak ada unta, maka silakan dinilai berapa 100 ekor unta sekarang.
Seandainya 100 ekor unta itu nilainya adalah 1 miliar, maka bayar 1 miliar. Kalau 2 miliar, bayar 2 miliar. Boleh juga pilihan yang ketiga, tidak disebutkan dalam hadis ini, tetapi disebutkan dalam ayat Al-Quran, yaitu boleh perdamaian, dimaafkan dengan perdamaian. Udah nggak usah diam karena diamnya terlalu besar, 2 miliar kamu keberatan. Udah kita damai saja, ganti rugi 100 juta misalnya. Nah, boleh 100 juta. Ya. Dalilnya dalam Al-Quran apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Barang siapa yang dimaafkan untuknya dari saudaranya, maka hendaklah dia mengikuti dengan baik dan menunaikan dengan baik pula. Nah, ini dalilnya boleh sesuai dengan kesepakatan. Kita lanjut. Faqama rajulun, maka berdirilah seorang laki-laki min ahli Yaman, dari penduduk Yaman. Yuqalu lahu, yang disebut namanya Abu Syah. Ini sahabat Nabi namanya Abu Syah. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uktubuli, catatlah untuk saya. Maksudnya ceramah Anda tadi tolong dicatat. Saya ingin membawa ceramah tadi sebagai oleh-oleh untuk penduduk kampung saya. Karena tidak semua orang Yaman datang ke Makkah untuk haji pada waktu itu, untuk Fathu Makkah pada waktu itu, maka Abu Syah ingin menulis dan mencatat ceramah Nabi SAW. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwa hadis Nabi boleh ditulis. Ada dulu ada larangan, jangan menulis hadis-hadis yang saya sampaikan, sabda-sabda yang saya sampaikan itu hanya berlaku di awal-awal Islam. Ketika belum banyak para sahabat yang menghafal Quran, maka dikhawatirkan nanti Quran dicatat, hadis itu dicatat jadi cakup sehingga nggak jelas mana Quran mana hadis. Maka oleh Nabi dilarang, jangan nulis sabda saya, yang ditulis Quran saja. Tapi setelah banyak para sahabat yang hafal Quran, nah saat itulah Nabi mengizinkan menulis sabda-sabda beliau, termasuk pada Fathu Makkah ini Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat untuk mencatat ceramah beliau. Kalau sekarang ya mungkin direkam, kalau zaman dulu ditulis tangan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Uktubu, catatlah li Abi Syah, untuk Abi Syah." Jadi Nabi suruh para sahabat untuk menuliskan, tolong ditulis. Karena Nabi sendiri tidak bisa baca tulis, tapi Nabi menyuruh petugas-petugas tulis. Di antara petugas tulisnya adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Di antara petugas nulisnya adalah Zaid bin Thabit dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya ada beberapa orang. Kemudian qama, berdirilah Al-Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illa al-idkhir, kecuali rumput idkhir. Fa inna, maka sesungguhnya kami naj'aluhu, kami meletakkannya fi buyutina, pada rumah-rumah kami, wa kuburina, dan pada kubur-kubur kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, baiklah, illa al-idkhir, kecuali rumput idkhir. Maksudnya rumput idkhir boleh dipotongi. Jadi maksudnya Abbas ini usul kepada Nabi, ya Rasulullah, pohon-pohon tidak boleh ditebang, rumput-rumput yang masih basah tidak boleh dipotong. Saya usul kecuali rumput idkhir, meskipun di kota Makkah, maka tolong diizinkan boleh dipotong. Kenapa? Kami perlu ada rumput idkhir. Ada yang menggunakannya untuk rumah, ada yang menggunakannya untuk kuburan, ada yang menggunakannya untuk bakaran. 3 ini keperluannya. Tapi di sini disebutkan cuma 2. Digunakan untuk rumah maksudnya sebagai atap. Jadi rumput idkhir itu ketika sudah dikeringkan, kemudian ditumpuk begitu, kemudian ditaruh di atas genteng, jadi atap.
Sehingga air hujan ketika turun tidak terocong ke bawah karena tertutup rapat oleh rumput idkhir tadi. Ada untuk kuburan biasanya adalah untuk nambal liang lahat. Ini liang lahat, jenazah dimasukkan, habis itu ditaruh. Kalau zaman sekarang kayu-kayu, kalau zaman dulu pakai batu bata yang gede-gede. Nah, sela-sela antara batu bata dengan batu bata ini kan ada sela-selanya ini. Ini supaya tanahnya tidak masuk, maka disumpeli dengan rumput idkhir. Sehingga setelah batu bata dipasang, kemudian rumput idkhir dipasang. Setelah itu baru tanahnya dimasukkan dalam liang kuburan tadi, sehingga si mayit ini tidak terdesak oleh tanah atau pasir yang masuk ke dalamnya. Adapun tukang pandai besi, mereka menggunakan rumput idkhir untuk menyalakan api ketika dia membakar besinya. Nah, maka karena diperlukan oleh tiga keperluan ini, oleh Nabi akhirnya diizinkan. Baik untuk rumput idkhir, silahkan dipotong, tidak ada masalah, meskipun masih basah. Jadi rumput-rumput di Mekah tidak boleh dipotong kalau masih basah. Kalau sudah kering, silahkan dipotong. Ini kenapa? Karena Mekah adalah tanah haram. Apakah ada hukum ini juga untuk selain kota Mekah? Ada, berlaku juga untuk kota Madinah. Maka Madinah itu disebut apa? Haramain, dua tanah haram. Apakah ada tempat lain yang berlaku seperti itu juga? Tidak ada. Cuma Mekah sama Madinah saja. Maka orang-orang menyebut Baitul Maqdis atau Palestina sebagai Thalithul Haramain, tanah haram yang ketiga. Itu istilah yang salah. Itu istilah yang salah kaprah. Tidak ada tanah haram yang ketiga, itu enggak ada. Tanah haram cuma dua, Mekah sama Madinah saja. Adapun istilah-istilah itu hanya istilah yang muncul, tapi istilahnya tidak sesuai dengan dalil. Tidak ada hukum-hukum seperti ini berlaku untuk kota Palestina. Dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah SAW itu juga merupakan syari'. Apa itu syari'? Pembuat syariat, pembuat aturan. Nabi diusuli oleh Abbas, wahai Nabi, kalau rumput idkhir dibolehkan dipotong. Beliau mengatakan, baik, rumput idkhir boleh dipotong. Berarti Nabi membuat aturan di sini. Maka yang membuat aturan itu adalah dua. Satu, Allah Subhanahu wa taala, dua, Nabi Muhammad SAW. Selain dua ini tidak boleh membuat aturan-aturan dalam agama yang tidak ada dasar dalilnya. Mengatakan ini halal, mengatakan ini haram, tapi nggak ada dasar dalilnya. Nggak boleh. Yang boleh hanya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Pada surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, dan tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berhak mengharamkan, Rasulullah juga berhak mengharamkan. Tapi ketahuilah, Rasulullah tidak mungkin mengharamkan sesuatu, tidak mungkin menghalalkan sesuatu, kecuali yang beliau sabdakan adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa, surat An-Najm ayat 3. Tidaklah Nabi Muhammad itu bicara dari hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Beliau hanya bicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama aqulu ma uqawwal." Tiada lain saya ini mengucapkan sesuatu yang saya disuruh mengucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak disuruh menghalalkan, mengharamkan, beliau juga tidak akan menghalalkan, mengharamkan. Karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sifatnya mutlak, tidak boleh pilih-pilih. Saya mau kalau aturannya begini, kalau ini saya nggak mau, nggak boleh. Taat kepada Allah dan Rasul sifatnya mutlak, total, harus diikuti semuanya, tidak boleh dipilih-pilih gitu. Kita lanjutkan hadis 341.
Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu bahwasanya Sayyidina Umar istasyara musyawarah an-nasa kepada para manusia, maksudnya para sahabat, fi tentang imlasil mar'ah, pengguguran janin seorang wanita. Jadi wanita hamil kemudian janinnya digugurkan. Ini hukumannya apa? Faqala Mughirah bin Syu'bah, maka berkata sahabat Nabi Mughirah bin Syu'bah, syahidtu aku menyaksikan an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qadha telah memutuskan fihi di dalam janin yang digugurkan tadi bi seorang budak, abdin budak laki-laki, au amatin atau budak perempuan. Faqala maka Sayyidina Umar mengatakan la ta'tiyanna, sungguh betul-betul kamu mendatangkan biman yashhadu laka, orang yang bersaksi bersama kamu bahwasanya Nabi mengatakan seperti itu. Fasyahida ma'ahu, maka bersaksi bersama Ghirah Muhammad bin Maslamah, sahabat Nabi yang lain yang bernama Muhammad bin Maslamah. Imlasul mar'ah itu artinya antul qiya janinaha, dia menggugurkan janinnya mayyitan dalam keadaan mati, baik dilakukan oleh si wanita itu sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa janin yang ada dalam perut wanita yang hamil itu adalah manusia yang punya hak hidup, sehingga haram hukumnya digugurkan. Ada orang hamil karena zina misalnya, untuk menutupi malunya akhirnya dia gugurkan gitu. Dia minta tolong kepada dokter, Pak dokter, tolong saya digugurkan janin saya. Kenapa? Saya hamil di luar nikah, malu saya. Nah, maka tolong digugurkan. Maka kalau Pak dokter tadi menggugurkan janin tersebut, di dalam Islam dia disuruh mengganti umrah seorang budak, ganti rugi dari apa? Janin yang sudah dia gugurkan tadi. Maka tidak boleh hukumnya. Demikian juga kalau si perempuannya sendiri yang menggugurkan, nah maka dia ganti rugi. Kamu menggugurkan nyawa yang bukan milik kamu. Itu nyawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berarti ganti ruginya adalah umrah, yaitu budak. Atau misalnya ada seseorang yang menabrak seorang wanita. Wanitanya ini sedang hamil, ditabrak. Gara-gara ditabrak, maka wanitanya sakit dan janinnya jadi gugur. Kemudian keluar mati, dalam keadaan mati. Nah, yang nabrak tadi menanggung dua berarti. Harus mengobatkan wanita yang dia tabrak tadi karena luka-luka, dan harus mengganti janin yang gugur yang ada dalam perut ibunya tersebut. Menggantinya apa? Seorang budak, boleh budak laki-laki maupun budak perempuan. Itulah ganti ruginya janin yang ada dalam perut. Maka nyawa dibalas nyawa, ya. Nyawa janin dibalas nyawanya budak. Bukan budaknya dibunuh, bukan, tapi budaknya sebagai ganti rugi. Ya. Sebagaimana dalam kasus kisos yang tadi itu, kalau tidak kisos maka diganti dengan 100 ekor unta tadi. Ya. Nah sekarang tidak ada budak. Terus gimana kalau tidak ada budak? Para ulama mengatakan kalau tidak ada budak, maka dinilai sama dengan 5% dari diat. Diat itu 100 ekor onta. 5%-nya berarti berapa? 5 ekor onta. Nah, maka ganti rugi janin yang digugurkan tadi adalah dia membayar 5 ekor unta. 5 ekor unta. Gitu. 5 ekor onta tidak ada juga di Indonesia. Nah, dinilai. Seandainya 1 ekor onta itu adalah misalnya 10 juta misalnya. Nah, kali 5 berarti 50. Kalau 100 juta berarti 500 juta. Seperti itu. Kita lanjutkan 342. Nah, ini kisah yang panjang juga berkaitan dengan sahabat Nabi yang punya istri 2. Akhirnya salah satunya membunuh yang lain. Hadis 342. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, iktatalat perang imra'atani, 2 wanita min Hudzailin, dari suku Hudzail.
Yang dimaksud dua wanita ini adalah dua orang istri bagi satu orang laki-laki. Jadi sahabat Nabi poligami, kemudian istrinya ini duel antara keduanya. Nah, kalau duelnya orang Jawa, jambak-jambakan, Pak. Ini duelnya orang Arab ini. Farmat maka melemparlah ihdahuma salah satu keduanya al-ukhra yang lain bihajarin dengan batu. Orang terima jambak-jambakan, tapi dilempar batu. Faqatalamha maka dia pun membunuh si perempuan tadi, wa ma fi batniha juga janin yang ada dalam perutnya. Jadi dua-duanya mati, ibunya sama janinnya. Fakhtasamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadha maka memutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna diyata janiniha, bahwasanya dia atau ganti rugi untuk janinnya yang mati tadi adalah ghurratun, seorang budak, abdun yaitu budak laki-laki, aw walidatun atau budak perempuan, silakan pilih bebas. Wa qadha beliau memutuskan bidiyatil mar'ah, dia untuk wanita yang dibunuh tadi, ganti ruginya itu ala amilatiha, ditanggung oleh keluarga si perempuan yang membunuh tadi. Akilah itu adalah apa? Keluarga asobah dari si perempuan yang membunuh tadi. Jadi apa namanya ditanggung bareng. Yang menanggung tidak hanya si pembunuh, tapi yang menanggung adalah keluarga asobahnya si wanita tadi. Keluarga dari pihak laki-laki dari si perempuan yang membunuh tadi. Loh, kenapa kok begitu? Memang dalam Islam pembunuhan dibagi dua. Pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Kalau pembunuhan sengaja, maka yang nanggung diatnya adalah si pembunuh sendiri. Tetapi kalau pembunuhan yang tidak disengaja, misalnya naik motor nabrak tadi, atau misalnya ini tadi pukul-pukulan, akhirnya ternyata yang dipukul mati, padahal tidak sengaja pengen membunuh, tidak. Hanya pukul-pukulan saja dengan sapu dan sebagainya, yang biasanya tidak mati tapi ini mati. Nah, maka ini berarti tidak sengaja membunuhnya, maka diamnya ditanggung bersama. Ini boleh keluarga laki-laki dari si perempuan yang membunuh tadi. Baik, kita lanjutkan. Wawarrosaha, dan Nabi mewariskan diam tadi waladaha kepada anaknya wanita yang dibunuh tadi. Wa ma'ahum, dan orang-orang yang bersama mereka. Faqama maka berdirilah Hamalu bin Nabiullah al-Ghazali, seorang sahabat Nabi. Inilah suami dari dua perempuan tadi. Suaminya ikut nanggung, maka dia protes kepada Nabi. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa aghrab, bagaimana saya menanggung man la syariba, anak yang belum bisa minum, wala akal, belum bisa makan, wala nataqa, belum bisa bicara, wala stahalla, belum bisa teriak. Famithlu dzalika, maka semisal anak tersebut yutallu, dibebaskan darahnya. Maksudnya dibebaskan, tidak usah ada denda. Jadi janin tadi kan belum bisa apa-apa, makan belum, minum belum, bicara belum, nangis belum. Kenapa kita harus mengganti rugi dengan seorang budak? Gak usah ya Rasulullah. Maka Rasulullah marah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innama huwa, tiada lain dia maksudnya kamu, min ikhwanil kuhan, termasuk saudara-saudaranya para dukun. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Min ajli, dari sebab sajaihi, kalimat sajaknya, alladhi saja'a, yang sudah dia sajakkan tadi. Ini kan ucapannya sajak ya. Kaifa aghramu man la syariba wa la akal wa la nataqa wa la istahal famithlu dzalika yutal. Nah, kalimat yang akhir-akhirnya sama itu namanya sajak. Al sajak. Tapi sajaknya diungkapkan untuk menolak hukum Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi marah. Jadi bukan berarti sajak itu dilarang, bukan. Silahkan berkata-kata sajak boleh, tetapi jangan sampai membuat sajak yang menghina agama Islam, membuat sajak yang menolak hukum Islam.
Membuat sajak yang isinya kekafiran nggak boleh. Jadi bukan sajaknya yang diprotes, apa yang dilarang oleh Nabi, tetapi karena kandungan sajaknya tadi. Demikian juga syair juga begitu. Syair tidak dilarang. Tetapi kalau syair isinya adalah kejelekan, maka disitulah dilarang oleh Islam. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Asy'ru bimanzilatil kalam, fahasanu kahasanil kalam." Syair itu sama dengan ucapan biasa, maka yang baik itu seperti ucapan yang baik. Ada syair yang buruk itu seperti ucapan yang buruk juga. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nyanyian juga begitu, Pak. Nyanyian itu sama dengan ucapan biasa. Maka nyanyian kalau isinya baik, nyanyian tentang jihad, nyanyian untuk anak-anak kecil tentang hukum Islam ada 5, nggak ada masalah, bagus, silahkan dinyanyikan. Karena anak-anak kecil kalau diajari dengan nyanyi itu gampang hafalnya. Anak kecil TK diajari menghafalkan roksun kepala, sya'al rambut, dinyanyikan, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau nyanyi isinya adalah kemesuman, zina dan sebagainya, minuman keras dan sebagainya dinyanyikan, maka itulah yang diharamkan di dalam Islam. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo.